Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan masukin 100 ml air. Lanjut di sini aku ada susu UHT atau susu full cream. Untuk susu full creamnya aku bakalan takar kurang lebih 400 ml aja. Sengaja aku nggak mau pure susu ya teman-teman ya. Soalnya kemarin aku masak kemarin tuh puding yang full susu itu hasilnya gosong. Jadi biar nggak gosong yang kedua kali, jadi ini susu full creamnya aku tambahin air sedikit. Nggak lupa aku tambahin garam seujung sendok makan seperti ini biar dia tuh lebih gurih gitu teman-teman. Dan untuk gula pasirnya kurang lebih di sini aku cuman pakai 3 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahin sesuai selera. Lanjut aku bakalan tambahin tepung maizena kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman suka yang kental boleh banget ya untuk maizenanya ditambahin 1-2 sendok makan lagi sampai adonannya kental. Kalau semua bahan ini udah masuk, kita langsung aja masak. Dimasak seperti biasa aja teman-teman, sambil terus diaduk biar tepung maizenanya tuh larut. Untuk masaknya aku saranin pakai api sedang aja, jangan terlalu gede soalnya takut gosong ya. Jadi biar hasilnya tuh tetap cakep, kita pakai api sedang aja sambil terus diaduk. Kalau dia udah mendidih, kita bakalan lanjut ke step berikutnya ya. Jadi ini kita masak sampai dia mendidih aja. Kalau udah mendidih langsung cepet-cepet dimatiin. Ini udah mendidih, pokoknya masak susu tuh jangan lama-lama teman-teman biar warnanya nggak cepet berubah. Lanjut aku bakalan siapin pure mangganya. Di sini aku udah siapin mangga. Aku saranin teman-teman beli mangganya itu mangga harum manis atau gadung gitu. Aku nggak tahu sih namanya apa, nanti aku bakalan cari-cari deh di internet ya namanya apa. Tapi setahu aku di tempat aku tuh ini namanya mangga gadung. Sengaja aku beli yang murah, kenapa teman-teman? Biar ada asem-asemnya. Kalau pakai mangga alpukat itu kan cuman manis aja ya rasanya ya. Menurut aku manis ditambah manis itu rasanya kurang pas. Jadi di sini aku kombinasikan stup mangonya tuh pakai mangga yang asem. Jadi kalau lihat mangga aku warnanya kurang gonjreng, ya harap dimaklumin, emang sengaja aku nyari yang seperti ini. Ini mangganya kita kupas, kurang lebih aku pakai 1,5 ya teman-teman ya. Ternyata yang satunya lagi tuh mentahnya terlalu banget, jadi aku cuman ambil yang warnanya oranye aja. Ini aku udah siapin chopper. Kenapa aku pakai chopper? Karena chopper itu bisa menghaluskan tanpa pakai air ya teman-teman ya. Biar pure mangga aku tuh nggak ada gula ataupun tambahan lainnya. Jadi aku ngehalusinya itu pakai chopper biar nggak ada airnya gitu loh teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Aku potong-potong dulu. Jadi satu buah mangga ini yang warnanya hampir full kuning ini aku potong semuanya. Tapi balik lagi ya, kalau teman-teman suka manis, mangganya boleh diganti yang manis, nggak harus seperti yang aku punya. Tapi kalau pengen rasanya nano-nano, cobain deh yang asem seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku pakai mangga yang asem teman-teman. Ini biar nggak mubazir, aku bersihin pokoknya sampai habis, sampai tuntas. Lanjut aku bakalan masukin juga yang ini, cuman ini tuh bagian ujungnya aja ya teman-teman ya. Soalnya bagian bawahnya tuh terlalu putih, aku tuh takutnya gitu loh kalau aku masukin semuanya nanti pure mangga aku tuh terlalu asem. Jadi aku ambil yang oranye aja dan kita langsung aja chopper. Ini seperti biasa aku nyopernya pakai Miko ya, dan dipasang lagi untuk giginya ini di setting di chopper atau di chopping ini biar nanti dia muter. Soalnya kalau dia nggak diarahkan ke arah chopper, dipencet kayak gimana pun dia nggak bakalan muter. Chopper ini aku rekomendasiin buat bunda-bunda tuh yang bingung milih beli blender atau chopper. Karena apa teman-teman, kalau kalian beli chopper ini kalian bakalan dapat blendernya juga. Jadi ini tuh chopper dan bisa buat ngeblender ya. Bedanya chopper sama ngeblender itu, kalau chopper itu nyincang, kalau blender itu menghaluskan teman-teman. Jadi kalau kalian bingung mending beli Miko 5-in-1 ini aja. Link produk ada di deskripsi, kalian bisa langsung aja check out di sana. Aku bener-bener rekomendasiin banget ya, kalau kalian beli ini kalian pasti bakalan untung banget.
banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, walaupun di chopper hasil pure mango aku tuh bener-bener halus ya teman-teman ya. Ini nggak cuman buat mangga aja, bisa dibuat ngehalusin daging. Ini aku pinggirin dulu, lanjut kita siapin rotinya. Di sini untuk rotinya aku bakalan pilih yang beda. Kalau biasanya pakai roti tawar, aku pakai bagelen ya teman-teman ya. Terus untuk tin wallnya aku pakai tin wall mangkok yang ukuran 300 ml. Ini kita siapin dulu tin wallnya. Untuk satu resep ini jadinya 6 piece tin wall mangkok yang ukuran 300 ml. Dan untuk rotinya ini aku tuh pakai bagelen merek ini teman-teman. Aku nggak tahu di tempat kalian ada apa enggak, nanti aku bakalan kasih linknya ya teman-teman ya. Kalau ada aku bakalan kasih linknya, soalnya aku belinya offline teman-teman di warung-warung gitu. Satu bungkusnya harganya cuma 2000-an aja. Kenapa aku pakai bagelen ini? Karena rotinya itu lebih asin, gurih, manis gitu loh teman-teman. Kalau roti tawar kan nggak ada rasa ya, tapi kalau bagelen ini rasanya tuh udah ada asin, gurih dan manis. Jadi aku nggak perlu olah lagi. Harganya juga murah banget, 2000 dapatnya 3 keping dan bisa jadi 2 mangkok tin wall. Karena aku adanya 3 bungkus, jadinya ini jadi 6 mangkok gitu loh. Karena kan kalau satu bungkus jadi 2, kalau 3 pasti jadi 6 kan teman-teman. Kalau udah dimasukin ke dalam mangkok tin wall kayak gini, kita langsung aja siram sama kuah susu yang udah kita buat tadi. Jangan lupa bagelannya dihancur-hancurin biar lebih gampang gitu loh masukinnya. Ini kita tuang-tuang secukupnya aja. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, cara nuanginnya kayak gini. Kalau menurut teman-teman kuahnya kurang kental, tadi boleh dikentalin lagi. Lanjut, setelah dikasih kuah susu, aku kasih juga pure mangga yang udah aku blender tadi. Manis, asin, terus ditambah asem gitu. Ini tuh kayak nano-nano banget ya teman-teman ya. Apalagi nanti untuk toppingnya, kalau teman-teman suka keju, ini boleh banget ditambahin keju. Untuk mangganya jangan terlalu banyak ya, karena dia agak asem gitu teman-teman. Jadi ini mangganya secukupnya aja. Lanjut kita kasih topping keju di atasnya seperti ini. Masya Allah banget, ini tuh enak banget, lembut, creamy, asem, bener-bener kayak wah banget gitu loh rasanya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Satu resep jadinya 6 piece ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masukin air susunya tadi tuh keadaan dingin, rotinya tuh pasti masih crunchy ya, karena tadi aku masukin stup atau kuahnya tadi keadaan panas. Jadi ini tuh rotinya langsung lembek gitu. Walaupun lembek ini tetap enak banget karena emang rotinya kan udah ada rasa gitu ya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi teksturnya tuh lebih lembut teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Wow, ini yummy banget sih, seperti yang aku jelasin tadi. Ini tuh lembut, creamy, manis, asin, gurih, ada asemnya, pokoknya jadi satu, bener-bener enak banget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya. Aku saranin sih dimasukin kulkas dulu biar dia segar, tapi anget-anget kayak gini tuh udah enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.